Jadi kampungku itu banyak klitih Mas, banyak klitih, banyak pengguna. Iso ucul Mas dari itu. Itu kebanggaannya. Dengan adanya wadah itu. Iya, saya nggak punya duit tapi Gusti Allah pasti ngenai dalan. Nah, itu loh yang saya kadang masih bingung sampai sekarang. Iya, jenengan bingung kula nggih bingung. Intine urip ki aja kakean sambat. Yang sambat rasa urip. Sing dibeban urip ki sokeh. Betul. Pitik wae denggule nang mburi rasa sambat. Assalamualaikum, kembali lagi di podcast Sobat Mas Bagus. Kali ini Sobat Mas Bagus kedatangan narasumber anak muda yang bisa dibilang istimewa. Beliau melestarikan budaya Jawa, terkhusus ketoprak, dan memberikan wadah terhadap anak muda dengan generasi yang hebat ini. Mari kita kenalkan dengan Mas Inten. Ya, perkenalkan saya Mas Didik, Mas. Asli Jogja Mas Didik? Dibilang asli Jogja ya asli Jogja, tapi bapak saya dari Padang. Bapak Padang, ibu Jogja asli. Tapi kalau kebetulan si Mbah itu memang juga dari ketoprak, Mbah Putri itu sinden. Jadi memang dari kecil udah lihat ya. Emang ada garisnya ya Mas ya? Mungkin itu. Mungkin itu. Aktivitas Mas Didi sekarang apa Mas? Saya kerja cari uang. Tapi waduh, berarti. untuk kegiatan kesenian, itu yang saya fokuskan itu di ketoprak, tari, MC bahasa Jawa, sama sinoman, latihan sinoman Mas. Nah, kenapa Mas kok memilih beberapa aspek itu? Kan banyak kalau kita bicara seni kan nggak cuman itu ya Mas. Kenapa milih ketoprak, sinoman, terus MC bahasa Jawa dan apa itu? Karena pertama saya prihatin Mas. Jujur aja saya prihatin lihat anak-anak muda zaman sekarang itu unggah-ungguhnya kurang. Attitude atau adabnya kurang. Kadang kita duduk, ada orang tua duduk, bolehlah diperhatikan. Selama ini banyaklah anak kecil lewat di depan kita selenter gitu ya. Sampai naik EDW. Tapi nek zaman di tahun 90-an era-era seumur saya lahiran saya lahiran 88. Lewat di depan orang tua ya harus selamat, kula nuwun, nek enggak ya iso di bandem sendal ya bahasa. Unggah-ungguh Mas nggih. Iya. Nah, dari kita mau belajar bahasa Jawa, kesenian Jawa, unggah-ungguh pasti kan keangkat dengan sendirinya ya Mas gitu. Menurut saya gitu sih kenapa saya bukan melestarikan ya, tapi saya senang belajar atau mengajak teman-teman untuk belajar di kesenian atau kebudayaan Jawa. Berarti kecintaan panjenengan itu tentang memelihara atau menyukai kesenian Jawa itu karena mungkin kita pernah hidup di era lama dengan adab yang sangat complicated, terus kita sekarang di era baru ada segi pembanding begitu nih Mas? Betul. Yang saya lihat seperti itu sih Mas. Seperti anak saya udah punya anak saya itu kemarin saya masih menerapkan apa ya Mas, metode-metode zaman dulu ya, zaman simbah saya. Mas? Kemarin anak saya lewat di depan orang, kebetulan di rumah lagi bangun gitu ya, bangun. Di situ ada tukang. Anak saya lewat tanpa turun dari sepeda, ngepit gitu ya di depannya. Yo maaf kasarannya yo tak marahin tak seneni. Karena itu attitude nol. Betul. Lah itu di situ di titik-titik seperti itu Mas saya prihatin. Ini itu sih. Kenapa attitude anak sekarang itu kurang. Tapi kalau kita bicara secara general dulu ya Mas ya. Padahal kita orang lama mampu mengaplikasikan dan memberikan pelajaran terhadap anak-anak atau generasi sekarang. Tapi kenapa generasi sekarang tidak berusaha mencari informasi piye toh generasi mbiyen ki piye? Itu loh Mas sebenarnya yang menjadi saya pribadi sebagai kelahiran ya lumayan muda juga itu jadi pikiran karena kita yang mungkin yang bisa dibilang sudah pernah di era 90-an dengan diutamakan adab, attitude, tepo sliro, tata krama. Tapi yang orang sekarang ini kenapa kok uripe mbiyen ki piye toh? Aku pengen ngerti. Tapi dia kayaknya
iya Mas ya, mlebu kiwa metu tengen gitu loh Mas. Jadi yang dikek ngerti ya ini iki zamanku, iki uripku gitu loh. Seperti nggak mau menerima masukan gitu loh. Nah, menurut saya ya Mas, menurut saya itu karena mungkin kita kurang ngerangkul sih. Oke. Pertama itu, kedua teman-teman itu kadang butuh ruang. Iya. Karena selama ini mungkin dari orang-orang tua kita atau orang-orang tua yang zaman sekarang itu juga kurang mengenal ya, bukan belum ya, sudut pandangnya berbeda, lebih ke mengikuti budaya yang lain ya, Betul, mungkin ya. Betul sih. Jadi sebenarnya ya pada nyatanya gini Mas, kenapa saya bilang seperti itu? Saya itu punya sanggar di rumah. Di situ sanggar saya itu sifatnya untuk belajar bersama, bukan untuk saya memberi pelajaran ya, tapi belajar bersama dari anak TK, SD, SMA, bahkan sampai yang kuliah, sampai yang udah punya keluarga. Di situ kita belajar bareng-bareng tentang ketoprak, tentang tari, tentang MC, tentang sejarah Jawa, meskipun banyak versi ya, kalau sejarah itu banyak versi. Itu intinya. Kenapa saya bisa bilang mereka itu butuh ruang dan butuh dirangkul? Pada saat saya bikin acara atau kegiatan itu dan kita terlaksana untuk pentas ketoprak ceritanya ya Mas. Itu banyak teman-teman yang lain, anak-anak muda yang ternyata kepengen ikut, tapi nggak berani bilang kayak gitu loh. Jadi mungkin kurang dirangkul lah berarti, kurang informasi. Informasi juga. Nah akhirnya kita wadai dan kita kemarin bikin pentas keseluruhan. Dari saya itu bikin pentas pagi jadilan, siang mocopatan, malam ketoprakan. Dalam satu hari? Dalam satu hari. Itu saya tidak mengandalkan dana manapun, kita mengundangkan dana pribadi. Nah, kalau bicara dana ini saya suka ini, ya kan? Karena seni itu sebenarnya kan mau tidak mau harus ada peran dan turut serta dari institusi ataupun apa ya, wadah yang sudah benar-benar terverifikasi ya Mas ya. Tapi buktinya dan nyatanya saya sekarang ngobrol sama panjenengan, di mana panjenengan orang sipil yang nguri-uri juga gitu. Ya semoga aja dengan nawaitunya Mas Dede ini bisa menjadi apa ya, koreksivitas semua bahwa budaya itu sebenarnya perlu dalam proses kehidupan. Iya, betul. Ya toh Mas? Terlepas soal mau mengaplikasikan atau tidak itu sebuah pilihan. Betul. Ya toh Mas? Betul. Gitu. Kalau jenengan mulai dari kapan Mas mendirikan sebuah sanggar? Terus mulai terpecik, oh aku pengen coba mewadahi. Itu mulai dari kapan Mas Dede? Itu saya bikin sanggar itu di 2016. Itu dulu pertama kali saya bikin sanggar itu namanya Sanggar Mangunharjo. Itu di Ngodian, tapi kebetulan kita bikinnya berdua sama temen. Akhirnya Sanggar Mangunharjo itu kan terfokus hanya untuk tari anak-anak. Khusus tari nggih. Itu kebetulan itu udah jalan. Kok aku rasanya pengen bikin lagi di daerahku, karena aku bikinnya kan di Ngodian. Pengen lagi bikin yang fokus ke ketoprak sama ke mocopatan sama ke MC bahasa Jawa, karena saya lihat di kampungku sendiri pun anak muda ini udah ugal-ugalan ya. Jadi aku pengen gimana caranya biar mereka ada kegiatan daripada ngedep botol katanya gitu. Ya menawa ngedep botol terus bahasa Jawa kan. Ngedep botol karo ketoprakan. Akhirnya saya bikin sanggar Joyo Prawiro, itu namanya simbah saya. Sama simbah saya ya, kebetulan kita bikin, saya dibantu Pak Dugo saya. Kebetulan Pak Dugo saya masih muda, seadik saya umurnya. Terus ada yang namanya Mas Vino Sahendra, itu asisten saya atau dia di bidang artistiknya ya. Memang benar-benar, dan tidak digaji semua Mas. Mereka benar-benar teman-teman yang tulus, loyal karena mungkin tujuan jenengan ya istimewa itu tadi. Di situ tujuannya untuk anak-anak kita loh Mas, dalam arti ke generasi loh. Ya, sebelum masuk lebih dalam Mas, ini penasaran saya. Jenengan membuat itu dengan niat panjenengan, terus
memberi wadah dan punya orang-orang hebat atau orang-orang yang istimewa itu, kok dia tidak mau memberikan apa ya, rezeki itu loh Mas, tidak digaji itu piye? Prolognya apa dan jenengan ngasih pengertian apa ke mereka? Karena kita udah satu visi satu misi. Oke. Pertama dulu, jadi kita itu cuma obrol kosong Mas. Yuk daripada cah nom-nom, karena di kampung itu lagi gencar-gencarnya ya, kita nggak usah memungkiri ya, anak muda sekarang kan kenal dengan narkoba ya. Iya, betul. Kebetulan lagi kenceng-kencengnya kayak gitu. Oke. Piye sih carane men temen-temen muda i lali rosing kayak gitu. Akhirnya ya kita bikin kegiatan itu. Awalnya saya belum bikin sanggar Mas, tapi kita langsung bikin pentas. Langsung? Iya. Wedan. Bikin pentas yang berupa teater ya asal-asalan. Aku gawe naskah ya ming waton tak gawe, sing penting kowe pentas seneng sih. Ya, kita temanya ya nyindir-nyindir tentang botolan itu tadi, narkoba, ya banyak edukasi di situ. Akhirnya seneng. Ya wis, yuk kita, saya sama Mas Duko Harip Ridan Yusman itu sama Mas Vino Saendra, yuk bikin sanggar. Akhirnya kita bikin sanggar sampai di titik kita itu minta bantuan gamelan sampai ke, pernah ada yang namanya bantuan Qatar Kariti ya Mas ya, pernah dengar ya Mas? Iya. Saya muter cari itu sampai ketipu orang Mas. Ketipu? Iya, saya habis uang 150 juta, dukoku habis berapa itu, Pak, kita habis uang banyak untuk cari gamelan Mas. Sakjane kuwi nggo tuku wis cukup. Iya harus dadi. Tapi karena kita kan lewat jalure, lek goleki jalure rada agama, kiai kan kita ya percaya gitu ya. People in lah ya. Iya. Percaya tapi ternyata zong. Wah, angel. Di situ titik itu saya cari gamelan itu sampai 4 tahun Mas. Akhirnya dari 2016. Iya. Kita dapat belum lama Mas. Belum lama pun itu karena ada satu orang yang mau memberi kita ini gitu loh. Oke. Itu ya tadi diberi gamelan masalahnya. Oke. Dan itu dijalankan sekarang yang pakai karawitan itu dari ibu-ibu, PKK, bapak-bapak di kampung saya, anak muda sampai anak-anak kecil itu setiap hari Minggu. Alhamdulillah itu Mas. Bener-bener ya seneng saya karena dipakai gitu ya. Dipakai, daripada rusak nganggur mending rusak dipakai. Betul. Ya itulah. Ya terima kasih buat orang baik yang udah ngasih itu. Iya, karena jenengan ya baik, punya niat baik. Tapi dalam proses kebaikan tersebut Mas, dari 2016 sampai 2020, suka dukanya panjenengan untuk membentuk suatu wadah itu, terlepas melihat dinamika anak muda sekarang itu apa Mas? Suka dukanya itu banyak ya Mas, banyak dukanya. Waduh gitu. Karena apa ya, sukanya itu di saat kita melihat anak-anak kita bisa pentas di atas panggung dengan bahagia. Gitu. Itulah yang sukanya di situ. Kalau dukanya banyak, karena ya namanya kita pentas tidak mengandalkan dana mana-mana, pakai dana pribadi. Ya jurbas iki mau hobi ya. Iya, orang mau panas, orang mau panas. Ya itu. Kenapa dibilang suka dukanya? Banyak dukanya. Banyak dukanya. Karena proses kita itu, tapi bahagianya di saat teman-teman itu bisa pentas di atas panggung dengan rasa sing los bahagia itu luar biasa. Terus teman-teman itu jadi kampungku itu banyak klide Mas, banyak klide, banyak pengguna. Iso ucul Mas dari itu. Itu kebanggaan dengan adanya wadah itu. Iya. Istimewa loh. Iya, kenapa saya itu makanya saya dibilang seniman bukan. Pelestari ya bukan, karena pelestari sudah ada yang berhak untuk melestarikan kedinasan. Harusnya sih kayak gitu. Iya, dinas kebudayaan. Nah, budaya seni kok masuk dinas pemerintah. Kalau warga sipil seperti saya ya tugasnya hanya mencintai kesenian dan kebudayaan. Betul. Nah, itu tadi kalau untuk melestarikan ya tugasnya udah dinas ya kayak gitu. Cuma tugas saya mencintai dan mengajak teman-teman itu untuk mencintai, bergabung kesenian dan kebudayaan itu. Kalau sudah cinta ya apa-apa kan dikek los ya ta? Iya. Ora rewel pokoknya satset pokoknya. Gitu. Strategi apa Mas sing jenengan pilih
dikala mengembangkan sebuah wadah ataupun sanggar tersebut, Mas? Karena kalau dari cerita Mas kan banyak sisi dukanya, tapi dari situ saya mengambil poin di mana kalau sisi duka itu banyak tapi jenengan menikmati proses itu kan bisa jadi itu goals jenengan. Dengan melihat adik-adik atau anak-anak atau siapa itu berpenampilan di teater atau di panggung dengan lugas, dengan maksimal, itu kan titik kepuasannya berbeda gitu. Makanya saya tanya strategi apa, Mas? Jenengan bisa satu kuat, dua fokus, yang ketiga adalah kok isih gelem gitu loh. Strateginya jalur langit saya, Mas. Wah, itu berat ya, Mas. Ya. Karena ya teman-teman itu sebenarnya butuh gini ya, Mas. Menurut saya, ini menurut saya. Nggak tahu versi orang lain ya. Menurut saya teman-teman yang mungkin terjerat narkoba, terjerat jadi klite, ya maaf sing konotasinya negatif. Ya. Itu sebenarnya itu wong-wong baik, Mas. Cuma mungkin teman-teman itu butuh teman curhat. Betul. Dia ada masalah dengan keluarga atau banyak masalah yang mungkin dia broken atau apa. Ya tinggal cara kita masuk di situ aja. Nah, saya hatine sing tak ambil. Karena nek wis atine dijiko ya itu anane ming manut. Gitu. Betul. Kebetulan Mas Duko saya itu juga orang berpengaruh. Maksudnya memiliki power. Jadi anak muda di kampungku itu manut gitu loh. Jadi kita nyetire enak. Gitu. Kenapa? Ya karena niat kita itu tadi, ya kenapa aku bilang jalur langit, niat kita udah tulus dulu. Iya sih ya. Nah, mikir sing aneh-aneh. Tuh, dan ternyata anak-anak muda itu ya tulus karena dia tidak memikirkan tentang honor di saat pentas gitu loh. Iya. Kan berarti kan butuh ruang toh. Iya, gitu. Butuh ruang. Betul. Butuh ruang untuk dirangkul. Dan mungkin nyaman dengan jenengan dan orang-orang lainnya itu, Mas. Nah, di situ di mana titik saya lebih bahagia itu satu, Mas. Ternyata senior-senior saya itu banyak yang membantu. Seperti Mbak Harin Sumona, putunya Mbah Basio itu, Mas Erwin Weng, terus ada Mas Indrato, Mas Dakto. Mas Dakto itu yang untuk ngelatih perangan. Itu mereka membantu tanpa embel-embel dibayar. Itulah luar biasanya. Ya itu tadi kenapa saya bilang jalur langit, ya itu tadi. Seperti kalau kita pentas untuk menarik penonton itu kan kita kadang mendatangkan artis ketoprak ya. Betul. Dan kayak Trinil, Mbak Tere, Srudeng itu kan temen ya. Itu kadang dikasih di amplopi uang bensin itu nggak mau, Mas, kadang. Karena lihat anak-anak, karena teman-teman itu ya masih ada yang SMP, SMA. Teman-teman senior itu merasakan ada energi yang berbeda melihat itu, makanya. Dan teman-teman itu meskipun bintang tamu ya, tidak bintang tamu di saat pentas, mau berproses datang untuk latihan loh, Mas. Aneh banget itu udah kelasnya. Kalau di Jogja udah artis yang ketoprak Jogja. Betul. Mereka datang untuk latihan bareng. Karena energi teman-teman anak muda do gelem sinau ngetoprak, do ajar nembang kayak gitu kan. Ngeri loh, Mas. Energinya beda ya, mungkin ya buat. Jadi udah nggak mikirin nominal lagi. Itulah strategi saya ya kayak gitu. Dibilang strategi ini ya jalur langit itu tadi lah. Iya, karena dari awal niatin jenengan udah baik, Mas. Dari situ saya juga mengambil poin juga bahwa namanya usaha itu ya tergantung niat kita berarti. Betul, Mas. Betul banget. Nah, kan nggak semua orang punya usaha itu orientasinya tentang keilmuan atau edukasi. Betul. Ada yang dia bikin usaha cuman pengen duit, pengen jaringan atau apa, tapi nggak mau susah, kan angel gue. Karena itu tadi toh, Mas, yang penting kita mencintai dulu. Makanya kalau dibilang saya seniman, pelakon seni, pelestari, enggak ya. Saya hanya orang yang menyukai dan mencintai. Selama saya masih suka dan saya masih mencintai kesenian, saya akan berkarya dengan bahagia. Intinya saya berkarya dengan bahagia, bukan saya punya, karena nek cari duit nggak di situ. Betul. Saya itu kerja, saya usaha. Betul. Bukan itu, bukan untuk tempat usaha. Nah ini akhirnya berkembang. Saya alhamdulillah ada rezeki bikin satu ruangan kecil sih, nggak besar. Saya untuk naruh buku bahasa Jawa.
apa itu? Perpus atau perpustakaan? Iya, plan saya jadi perpustakaan kecil bahasa Jawa. Karena aku pengen anak-anak kecil dari SD, buku cerita anak-anak SD itu naik minggu setelah latihan gamel baca buku, pengen gitu. Berarti kegiatan cilik jenengan di aplikasi sekarang gitu kan? Nah, cilik saya sebenarnya enggak, karena saya di kecil itu didikan militer, Mas. Oh. Bapak saya kebetulan tentara. Jadi anak tentara aja apa ya, Mas ya? Iya. Betul dajar ya. Jadi ya apa ya? Kalau dibilang masa kecil saya, karena saya nggak merasakan itu, pengen saya mengaplikasikan itu untuk anak saya sebenarnya. Saya lebih ke saya dulu ya, sebelum saya keluar atau saya ngopeni anak-anakku yang di luar ya sarannya Mas ya. Saya lihat dulu ini, oh ini saya bikin ini untuk anakku gimana atau keuntungan positifnya. Saya lihatnya di situ dulu. Dari lingkup terkecil dulu. Iya. Betul sih. Dan ternyata Mas, kalau dibilang wah Mas Didik ini didik enggak, kok bisa pentas ini enggak, saya enggak punya duit, tapi Gusti Allah pasti ngenai dalan. Nah itu loh yang saya kadang masih bingung sampai sekarang. Iya, jenengan bingung, gulung ya bingung. Sampai saya itu pernah Mas, yang pentas terakhir itu saya habis 25 juta, saya cuma punya uang 9 juta. Panisnya 12 juta ya Mas. Waduh, Alhamdulillah Mas, seperti konsumsi iso tak utang, kostum iso tak utang. Tapi ndilah Mas, di saat wis tempo atau waktunya bayar ada rezeki. Ya itu aku nggak tahu ya, kuasa Tuhan ya mungkin ya. Campur tangan Tuhan. Makanya saya juga kaget ya gitu. Ya niatin jenengan baik ya Mas itu. Alhamdulillahnya ya bisa kebayar. Dan ini saya juga lagi proses. Kebetulan saya juga ketua kesenian atau ketoprak di kelurahan. Nah saya mengaplikasikan ketoprakan ini di kelurahan. Yang main nanti pamong-pamong Mas. Apa ini? Pak Duko, Pak Kesra, kebanyakan Pak Duko, Care. Pada main jadi pamong-pamong kelurahan besok yang main. Ini besok tanggal 14 Juli di lapangan minggu depan. Bulan depan di lapangan Argomulyo. Yang pentas itu pamong-pamong, dan yang menyutradarai juga teman Mas Erwin Weng, itu pun juga tidak saya bayar. Istimewa. Karena sudah energinya udah sama, bersinergi ya, udah apa ya, wes energinya udah jadi satu ya, jadinya bersinergi. Jadi ya ora tak bayar gelem itu. Bisa ya. Ya, karena apa ya Mas ya? Karena wis satu visi satu misi Mas. Betul. Nah kita nggak satu visi satu misi ya wis susah. Orientasinya berbeda. Iya wis beda, karena niat kita bukan untuk cari uang sih ini itu. Betul. Kalau cari uang ya kerja keringetan kayak gitu. Betul. Tapi dalam perjalanannya Mas Dede untuk membuat ini dan membesarkan sanggar tersebut, ada nggak campur tangan atau tawaran dari dinas, baik dinas manapun lah yang berhubungan dengan budaya gitu? Tawaran? Ya seperti, ayo Mas coba nggawe iki, tak split dana iki engko ngene kayak gitulah. Kalau dinas menawarkan itu setahu saya jarang Mas. Jarang ya. Semua sanggar nggak pernah ditawarin, tapi biasanya pengajuan. Nah kalau saya yang sering menawari itu malah dari anggota dewan. Gelem ora Mas tak golek dana, karena beliau melihat potensi-potensi mungkin itu ya. Tapi kadang juga saya nolak karena nek jenengan niat bantu ya aja ngudit negara. Betul. Ngudit pribadi. Iya. Betul sih. Cocok. Wedi dawa urusannya. Saya karena nggak mau direpotkan dengan LPG dan lain sebagainya. Iya. Ribet Mas. Saya wis mumut mikir ke piye le bayar. Bakon kelaporan wis angel. Tapi prosesnya Mas Dede itu support sistem terbesar itu dari panjenengan sendiri, keluarga atau istri? Langsung saja istri. Karena istri saya yang selalu nyupport. Karena apa? Karena dititak anggo terus Mas. Iya. Karena otomatis harusnya bisa beli ini tak pakai ini. Otomatis support saya paling hebat kan istri. Iya benar. Iya sih. Yang harusnya iso nggo tuku tahu, tuku wedak. Nah kebetulan saya dapat istri, meskipun istri saya psikolog, tapi istri saya itu juga di bidang kesenian. Jadi saya kenal istri itu di ketoprak.
Oh, itu salah satu opsi kedua, jenengan suka ketoprak juga ya? Iya, mungkin. Oh, cocok logi. Nah, iya. Kebetulan mertua saya almarhum juga Pak Yanto RRI. Oh. Tuh, makanya saya pertama kenapa saya selalu didukung sama istri saya, tahu visi misi saya pengen terus ke bapak intinya itu, Bapak Marotuo. Oh, oke. Karena bapak itu tidak pernah mau dibilang seniman, tidak mau dibilang pelestari, tapi beliau gaweannya nanggap ketoprak. Oh. Dengan biaya Sendiri. beliau sendiri. Yaitu Pak Yanto almarhum. Yanto itu nih. Tuh. Tapi untuk memberikan kepercayaan di keluarga panjenengan, terutama istri panjenengan, bisa seiring dan mendampingi itu perlu butuh waktu. Apa emang dari awal jenengan membuat itu yo wes tak support gitu loh. Kebetulan Mas, apa ya? Istriku itu bukan orang sing kokean takon. Oh. Berarti selalu percaya apa yang saya lakukan itu berarti positif. Amin. Ya itu. Yo mungkin karena saya ya di bidang ini dan saya meskipun kudune iki tak naik 1000, dadi ming tak naik 500. Tapi dia merasa bahagia di mana melihat anaknya oke banget di rumah. Kayak gitu loh. Anak-anak sanggar itu loh. Tiap hari karena tempat kita untuk kumpul Mas. Di rumahku itu tempat jadi umpama gula, umpama ini ngomong bahasa kasar ya. Gula sekilo itu minggu 2 hari ya sarane kayak gitu loh. Berarti kan tiap hari ya saking rame nih wong. Tapi itu kenapa rumah saya jadi aman, jadi nyaman karena banyak orang yang keluar masuk dan saya selalu membuka pintu untuk ya gue nek kepengen gawe apa ya gawe dhewe. Rasa dadak diladeni kayak gitu. Betul, mandiri ya Mas. Iya. Itu tadi kenapa jadi rumah rasanya nyaman, pinginnya. Jadi saya itu kalau pergi gitu ya udah selesai ya pulang. Karena aku di rumah merasa wah kok ono sing nunggu kayak gitu. Oh iya. Asiknya di situ sih Mas, banyak anak-anak di rumah. Ya memang kabeh ki kudu jur basuki mawa biyo sih Mas itu tadi ya. Ya kalau mungkin kenapa saya juga tidak bisa menyalahkan senior atau mungkin yang lebih berpengalaman atau yang lebih pintar-pintar itu. Beliau-beliau itu bukan tidak mau Mas, karena semua itu memang membutuhkan support system yang kuat. Kedua ya jur basuki mawa biyo itu tadi. Bukan saya punya, tapi saya cuma punya niat aja. Betul. Mungkin dari niat itu kan banyak opsi-opsi tuh Mas. Iya. Saiki apa wae niat itu tetap rada di Mas. Pasti. Ya, walaupun konsepnya jelas. Betul. Ya kan. Ya ngeri loh perjuangan jenengan. Berarti selain sanggar itu jenengan ngapunten menggeluti usaha apa Mas Didi? Saya usahanya di bidang properti Mas. Oh properti. Ya bikin rumah, jual. Ada yang modali sih bukan punya saya. Saya hanya mengelola perusahaan. Wih, istimewa. Iya, cuma mengelola perusahaan. Jogja juga Mas? Di Jogja kantor. Boleh disebutkan PT-nya? Ayo boleh banget. Oh ya. Ya, PT saya namanya PT Banyu Biru Properti. Itu kebetulan headnya saya, baru bikin villa di sini, di Jakal. Ya itu punya saya. Kebetulan ada 42 unit itu yang bikin saya, perusahaannya juga punya pengelolanya saya. Aku mau tanya tentang properti Enggak, aku mau tanya gini Mas, konsep villa kenapa di tempat jenengan itu nggak terlalu besar? Dan kenapa harus landscaper? Gini Mas, jadi lebih apa ya, saya itu belajar dari TKD sih Mas. TKD. Tanah Kas Desa yang kemarin sempat bermasalah mungkin. Betul. Ya. Saya belajar dari situ karena apa? Sebenarnya untuk bidang usaha ini menggiurkan loh. Nah, ya jelas. Ya kan? Jelas. Ya kata Kang Bahar preman pensiun ini usaha yang menggiurkan. Banyak yang mengincar kayak gitu kan. Nah, sebenarnya itu benar-benar usaha yang menghasilkan. Tapi mungkin kemarin salah caranya aja sih Mas kayak gitu loh. Ya, saya mengaplikasikan itu dengan legal yang benar. Legal yang baik. Betul. Nah, alhamdulillah legal kita mau dicek pun saya berani karena kita mengutamakan legal dulu, baru kita
bangun. Izin semua kita selesaikan dulu. Oke. Nah itu. Aku ngeliat di Instagram, Ya. kok ada villa nih Jogja. Wah, elok iki sesuk kok Bali ya. Ya, karena kan konsepnya resort Mas. Resort, iya. Terus ada kolam renang juga ya kecil ya. Ya, bisa dibilang kolam ikan lah. Ya, di Cabai. Gungkum. Agak aku ya kembung. Wah, Bisa gungkum lah. berarti mulai kapan Mas Jenengan menggeluti properti? Oh, kalau di properti itu saya 2007 dari properti Mas, masih kelas 3 SMA. Oh, Maklaran nek zaman dulu ngomong. marketing. Maklaran lah. Maklar of everything pokoknya. Ya, nek marketing itu kan berkelas ya nek dulu. Maksudnya marketing itu ada perusahaannya kalau dibilang. Nek maklaran bebas toh Mas. Iya. RCTI. Iya. Ya, dulu 2007 saya maklaran. Ya jalan-jalan ya alhamdulillah bisa sampai sekarang ini di titik sekarang ini. Dan itu juga rezeki sih Mas, menurut saya ya. Iya. Saya mungkin merasakan ini dari saya mikirnya wong nandur ki ngunduh. Ya efek domino ya Mas. Saya selama kita berbuat baik ya pasti akan mendapatkan dengan kebaikan gitu ya. Iya. Ya mungkin itu juga rezeki saya di situ, saya udah nandur ke anak-anak, kita ngeluarkan duit banyak untuk berproses ini. Ijole ini kayak gitu loh, mungkin Gusti Allah ngasih. Tapi mungkin panjenengan itu salah satu orang yang sabar untuk menunggu ijol itu tadi, karena harus butuh pengetahuan yang dalam loh Mas itu. Banget Mas, sabar. Wah, Corona itu kita nggak punya apa-apa Mas. Saya sampai Corona ini boleh curhat ya? Sesi curhat ya, sesi curhat ya. Ya, Corona itu selama 2 tahun saya nggak ada pemasukan sama sekali, tapi saya masih bisa pentas. Aneh kan Mas? Iya. Iya gimana? Aneh kan? Saya dapat uang 3 juta dari kelurahan tak bawa pentas. Karena uang apa Mas? Uang jadi kayak kompensasi dana, gitu? Enggak. Dari kelurahan itu kan ada anggaran untuk kesenian. Ada uang 3 juta tak bawa pentas. Bisa pentas Mas, nek aku 3 juta sih penting kowe ra njaluk bayar. Iya. Nggo kostum ya sakanane kostum nggawa dhewe-dhewe, ora ana gamelan ya nggo urgen. Sing penting pentas. Pentas gitu. Ya. Le penting kan le pentas gitu. Betul. Ya itu tadi saya nggak ada pemasukan Mas selama 2 tahun. 2 tahun itu ya sopo to Mas sing arep bangun? Iya sih. Sopo to sing arep arep tuku omah. Terus dari kebetulan keluarga istri kan gerabah ya Mas, karena di Kasongan. Sopo to wong arep tuku gerabah Mas? Iya. Ekspor impor ya wis ra iso tenan. Enggak ada pemasukan Mas. Sampai saya doyak-oyak Bang Mas. Oyak aku Mas. Iya. Kuat bayar. Kuat bayar. Ya itu proses Mas, tapi bagi saya proses toh. Ya saya diparangi wong mantri bank ya ngomong, ya saya nggak urung dedet atau beleram tuh ketiye. Nah, mau gimana Mas? Apa ini? Iya kan kalau disuruh bayar ya nggak bisa tuh. Ya sabar. Ya betul. Ya ternyata orang baik, sabar. Baik, ya akhirnya sampai kita dapat apa ya yang 6 bulan itu. Iya, 6 bulan itu. Ya akhirnya usaha masih jalan pelan. Iso ngangsur meneh. Alhamdulillah. Iya. Ning saiki yo sing ngangsur Mas. Enggak apa-apa. Kowe lunas malah bingung. Ya itulah namanya. Tapi dalam prosesnya Mas Dede untuk membentuk sebuah sanggar tadi, Mas, ini kembali lagi ke sanggar. Ada nggak sih nilai filosofi dalam diri panjenengan yang bersifat warisan leluhur, ataukah aku kudu ngerampungke opo sing tak bentuk gitu? Apakah cuman menjadi wadah aja, apa pengen ini berkembang dan berkontinu sampai nantinya? Kalau sebenarnya gini ya Mas, kalau bagi saya itu berpikir saya mikirnya gini Mas, jadi nek rahasia terus kita sopo mengintine itu sih. Yeah. Cuma itu aja, nggak ada hal sing berpikir aku kudu melestarikan. Itu dia, aku memang bahagia sih Mas, kayak gitu loh. Susah bahagia. Ya karena apa ya? Iya sih. Ya intine nek sing terus sing enom sapa sih? Kayak gitu aja sih Mas. Karena wong enom saiki iki luwih seneng delok drakor ya Mas daripada ketoprak. Laras. Iya kan? Bener. Ya gimana caranya saya
memasarkan ya bahasanya. Apa iki bahasane? Memasarkan marketing. Memasarkan ketoprak iki men iso kaya drakor. Ya kita kemas dengan yang milenial, Mas. Makanya saya bikin ketoprak iki ya sing enteng-enteng. Tentang cerita pradesaan, tentang desa. Ya sing anak muda iso nampa dan tak banyak gampang bahasanya juga ya. Tak banyak dagelane lah, Mas. Oke. Keguyone tapi yang bersifatnya di situ banyak edukasi-edukasi yang harus disampaikan. Benar. Monggo Mas Didi ngunjuk dulu. Oh iya. Ngeri emang. Yang ngomongin ketoprak, saya tuh suka ketoprak dari kecil tuh seneng lihat ini loh Mas. Bagio kilo. Iya. Sampai sekarang tak baleni ping 10 tetap guyu saya. Aku gumun ki wong pinter banget karena saya ngelihat ketoprak itu dia nggak pakai ya Pak, walaupun pakai skrip tapi dia bisa improve itu loh. Iya. Gitu Mas. Kalau orang dulu ketoprak itu improve Mas. Nah, naskah itu kan sekarang. Nah, malahan. Sekarang dulu tuh improve Mas. Ya ming bahasanya diwosi ya. Diwosi ya. Diwosi tadi. Yang pancingan ya, ini seperti gitu. ini ya. Kalau dibilang naskah itu kan sekarang Mas. Karena berkembangnya zaman ya, mungkin itu tadi loh. Makanya kalau orang sekarang dikasih ketoprak pakem angel, nggak bakal nerima kayak gitu. Betul. Sing bener-bener cerita sing lempeng sentris terus iya, susah banget menerima. Tapi kalau makanya banyak naskah-naskah yang menceritakan yang penting tidak lepas dari pakem. Tapi kita bikin kreasi kayak gitu kan. Mungkin kalau kita berorientasi ke pakem itu berarti kita harus sedikit tahu banyak sejarah toh Mas. Mau iya, tidak mau toh Mas. Harus. Nah iya toh, cocok logika loh orang ngono ini iya. Nah, itu. Harus itu Mas. Nah iya. Tapi dengan improvisasi ketoprak yang sederhana yang bisa diterima orang itu pernah nggak Mas dalam membikin pentas tuh ada komplain, kita orang ngono deh. Banyak sering. Terus mensikapinya jenengan gimana? Santai aja. Ya kan ini tutur. Oke. Tutur itu cerita turun temurun yang diakui rakyat. Yang dipercaya rakyat ya. Ya saya dapat narsumnya atau masukannya dari si A dengan seperti ini. Betul. Ya saya aplikasikan lah seperti ini. Betul. Ya makanya ini kan tutur ya Mas. Jadi ya saya menyikapinya ya kowe ming wong serek. Ya. Tuh. Bener, setuju aku Ki. Tenan. Kalau kita mikir dalam-dalam ya malah kita nggak mau berkembang untuk berkesenian tadi Mas. Iya, bener, saya daripada kowe komentar, kowe gawe wae. Betul toh Mas? Gitu. Kamu nggak mau berkarya nih minggu sekarang nyacat ki penak, nyocot kan penak toh Mas. Bahasanya seperti itu. Bener, saya sepaham itu Mas. Berarti total sekarang berapa Mas? Mungkin kalau dibilang dari anak-anak kecil sampai yang sepuh-sepuh ya nek ming 400. Kok sepuh-sepuh? Iya. Joshua piro Mas? Usia berapa? Ada yang mengerawit, yang sering latihan karawitan ya, bisa dibilang karawitan itu ada yang umur 60 ada. Iya, ibu-ibu itu ada yang habis dibutuh kebanyakan Mas yang latihan. Ibu-ibu dan itu aktif setiap malam Jumat sama malam Selasa. Sampai sekarang masih aktif. Ibu-ibu itu dan saya bikinkan nik sendiri, NIK sendiri, NIK sangga, jadi tak bikinkan paguyuban sendiri. Nah seperti hadroh, saya juga ngurusi Mas hadroh di kampungku. Hadroh itu juga saya bikinkan nik sendiri. Karena apa? Harapan saya nanti kamu harus berkembang dengan sendiri ya, nggak usah di bawah naungan sanggar kayak gitu. Karena beliau udah pinter-pinter gitu loh, maksudnya saya udah tak cariin guru. Terus alhamdulillah lagi Mas, ibu-ibu, bapak-bapak itu urunan. Ini setiap datang, ya saya tidak pernah untuk mematok, kudu bayar enggak. Beliau itu urunan bukan untuk bayar gamelan latihan enggak. Tapi beliau urunan atau patungan untuk kas. Setiap datang per A-nya 5.000. Akhirnya dari uang itu bisa untuk bayar guru, terus bisa untuk perawatan gamelan karena saya nggak minta, benar-benar nggak minta. Malah idenya beliau. Iya, keren kan Mas? Keren. Ibu-ibu loh itu, ada yang harusnya ngomong putune. Iya, malah gamel. Emang ibu-ibu luar biasa. Ibu-ibu keren. Keren loh, serius. Iya. Saya cuma karena gamelan iso nggawe guyub kayak gitu loh.
Karena Ya, mungkin aku ya bangga. aurane panjenengan dan sederek-sederek sanes juga mungkin podo ya. gitu ya rapenak ra mungkin urunan mending turu. Gitu Mas, gitu. Ah, terus ini Mas, satu lagi. Iya. Minta tolong berikan motivasi, saran dan mungkin apa yang membuat anak muda sekarang itu bergerak bahwa kebudayaan atau seni serta etika itu adalah bagian terpenting dari proses kehidupan seseorang. Paling nggak memberikan semangat lah, membangkitkan. Intinya satu Mas, di saat kita menyukai satu hal itu jangan pernah menyerah meskipun gagal. Oke. Kalau kamu suka berkesenian, jangan malu. Karena kesenian Jawa itu banyak mengajarkan hal, bagi saya ya, banyak mengajarkan hal positif yang benar-benar bisa kita pakai sampai ke tua. Menurut saya itu. Intinya urip ki aja kakean sambat. Yang sambat rasa urip. Sing dibeban urip ki sokeh. Betul. Pitik we denggule nang mburi ora tau sambat. Apa ini? Itu Mas. Betul. Tapi itu denggule nang mburi ora tau sambat Mas. Menungso kok kokean sambat. Iya. Intinya nek wis ora sambat urip ki bahagia kok Mas. Iya. Ngalor di sedulur, ngidul di sedulur. Ya saya banyak saudara itu di kesenian Mas. Karena saya sering di teman bikin acara saya selalu datang. Iya. Gantian Mas. Oh, Saya bikin acara. gerak-gerak gitu ya, Iya, Mas, saya bikin acara teman-teman dari kota, dari Bantul, dari Sleman datang nonton Mas. Hadol Mas, ono sing saka Pasutan, ono sing saka kota ya Malioboro datang Mas ke Sedayu. Tapi ya di saat mereka bikin acara saya pasti Datang datang. juga. Nah, itu. Ya, Timbal balik ya itu yang penting. namanya unggah-ungguh itu loh. Unggah-ungguh. Ya Betul, ini yang betul, selalu betul. saya pakai itu tadi kenapa anak muda sekarang itu tidak mau dengan menjalankan unggah-ungguh yang benar. Nah, itu benar. Karena mungkin kurang dirangkul lah sih Mas. Kurang diberikan pengertian, ya kan Mas. Tapi ya susah loh Mas. Merawat kayak gitu tuh kalau nggak punya konsep yang bagus ya Mas. Nek dibilang susah ki enggak sih Mas, nek aku ya. Iya sih. Ya, Bukan saya mematahkan ya, tapi Nggih. dibilang susah sih enggak. Karena nek ngomong susah ki wis mindset-e kok. Iya. Bukan maksudnya susah bagi orang yang belum turun gitu loh Mas. Kalau panjenengan kan Iya. bisa punya paparan seperti itu karena satu niat panjenengan sudah seperti itu. Terus direspon dengan lingkungan dan support system yang bagus dan hasilnya pun jenengan nggak muluk-muluk. Sementing akeh wong, podo guyo, Iya. udeng ya kan. Tapi kan nggak semua orang punya prinsip kayak gitu Mas. Ya Bener nggak sih? betul. Nah, Membuka mindset-e sih Mas. nah Lebih ke itu loh, itu yang susah. Maksudku, saiki beli bisnisnya apa sih orientasinya? Uang. Nah, yaudah. Apalagi ngomong ke seni. Iya. Wah, itu gak jadi saya. Aku juga. Tak rem we. Aku ngerti wae ngomong apa deh. Tak rem itu. Iya sih. Bener. Berarti udah punya anak juga jenengan? Anak saya 4 Mas. Iya, tapi nggak ada satu. Oh, jalan setri? Yang nggak ada, yang nggak ada jaler. Yang nomor 1 cewek, nomor 2 nggak ada, nomor 3 cowok, 4 cowok. Istimewa. Kebetulan alhamdulillah, yang mungkin tanduran ini tadi anak saya yang pertama besok masuk SMP, mintanya di pondok. Karena saya kurang pinter di agama ya Mas ya. Iya. Harus tak titipkan yang lebih berkompeten untuk mengajari agama, malah minta anaknya. Aku kalau nggak SMP nggak di pondok nggak mau sekolah. Oke, alhamdulillah. Iya itu mungkin itu tanduran juga. menurut saya gitu Mas. Betul. Karena ya doa terbaik itu doa anak toh Mas. Iya. Seperti kita waktu dulu kecil toh. Mesing tungak ke sapa yang anak itu Mas. Betul Mas. Sebelumnya Mas Dedek saya terima kasih atas sharingnya yang menurut saya istimewa sekali dan punya niat untuk memberikan wadah terhadap saudara-saudara untuk saling belajar tentang kesenian terkhusus apa yang jenengan sampaikan tadi. Semoga menjadi berkah barokah jenengan keluarga dan saudara semua dan berkembang terutama dalam usaha jenengan juga. Amin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.